Malam, kembali lagi dengan aku, Sasha, yang selalu nemenin kalian di saat tidak bisa tidur di malam hari. Yuk dengerin cerita aku sambil nunggu biar kalian nanti bisa cepet ngantuk. Di sini aku akan bercerita tentang sialnya aku di saat berpacaran. Dulu waktu aku awal-awal jadi cewek SMA. Awal mula aku dulu sering main di rumah teman aku. Karena sudah terbiasa main di sana, ternyata ada tetangga dia yang suka sama aku. Namanya Rian. Dan dia selalu bilang sama temen aku, tolong dong kasih salam buat Sasha, selalu seperti itu. Dan lama-lama si Rian itu ngajakin aku buat ketemu. Oke lah, buat tambah-tambah teman awal mula sih seperti itu. Akhirnya singkat cerita, kita ketemu, kita ngobrol, dan kebetulan saling cocok. Dengan obrolan kita itu selalu nyambung. Nah, selang beberapa hari, biasalah kalau kita pacaran itu selalu malam minggu, di luar jam sekolah kita, di luar hari-hari kita sekolah, ya kan. Malam minggu yang pertama itu aku keluar sama dia nyamperin aku ke rumah, ngajakin jalan. Dan ternyata dia ngajakin aku pulang ke rumahnya. Kaget dong, pertama kali jalan diajak ke rumahnya. Dan di situ aku ketemu sama mama, papa, sama kakaknya. Tapi sialnya, di saat turun dari motor dia, kaki aku kena knalpot. Akhirnya kepanasan, perih, dan kulit aku sempat membengkak. Dan disitulah dia sama mamanya bantuin aku buat olesin knalpot kakiku yang kena knalpot itu. Orang tuanya kasih obat saraf ke kaki aku. Akhirnya aku dibuatin minum. Dan di situ kita ngobrol basa-basi. Akhirnya aku pamitan buat pulang. Diantarlah dia pulang. Itu malam minggu pertama. Dan di malam minggu yang pertama itu dia sempat bilang, yang gimana kalau kita dalam 1 minggu ini kita ketemu 2-3 kali. Dan kita pun bersepakat untuk ketemu seminggu 2 kali, di hari Rabu sama di hari malam minggu, hari Sabtu malam. Dan di saat minggu yang pertama aku jalan sama dia setelah kita jadi pacar, adalah hari Rabu. Hari Rabu berikutnya kita ketemu lagi, dan dia ngajakin aku ke rumahnya lagi. Dan sialnya yang kedua, aku kena knalpot lagi yang kedua kalinya dengan kaki yang berbeda. Yang awalnya aku knalpot sebelah kiri, akhirnya besok hari Rabu itu aku knalpot sebelah kanan. Sial kan? Itu sial yang kedua. Itu hari kedua aku kencan sama dia. Hari kedua aku jalan ke rumah dia. Dan aku gak ngerti kenapa sih selalu terjadi gitu. Apa aku salah turun motor, ataukah memang posisinya yang salah, ataukah akusnya sendiri yang teledor. Aku juga gak ngerti sih. Ya sudahlah, karena sudah terlanjur begitu, ya kan, kita jalani aja lah. Itu hari kedua. Hari ketiga kalinya kita kencan juga pas malam minggu. Dia ngajakin aku jalan karena waktu itu aku tinggal di suatu perumahan besar. Di saat menuju ke jalan raya lewat dari blok 1 ke blok yang lain. Di saat menuju mau ke arah rumah dia, di perumahan aku itu ada seseorang yang bersembunyi di balik rumah, di balik pepohonan yang dekat rumah itu. Ada seorang cowok melempar batu, dan batu itu kena di kepala aku. Akhirnya aku teriak karena sakit, dan akhirnya tanpa diduga kepalaku berdarah, dan darah itu sudah kena muka aku.
Dan akhirnya karena dia sama aku saking takutnya, akhirnya aku tidak jadi malam mingguan dan kembali pulang ke rumah. Dan disitulah coba aku bilang sama mama aku, kalau ini harus dibawa ke rumah sakit tante, harus dijahit ini kepalanya. Tapi karena aku saking takutnya, aku bilang tidak usahlah, gak apa-apa. Ya, akhirnya kita gak jadi malam minggu, tetap di rumah aku sampai diobatin semuanya sama mama, dan sempat ngobrol sama dia. Akhirnya karena sudah jam 9 malam dia pamit pulang. Akhirnya aku mikir, kenapa sih aku pacaran sama Rian, baru 3 kali kencan sudah sial seperti ini. Ya sudahlah, anggap aja emang ini lagi hari-hari sial, bukan sial sama dia, ya kan. Ya cuma mungkin lagi apesnya aku aja. Dan setelah beberapa hari kita ketemu lagi di hari Rebu, karena kita selalu ketemu 1 minggu itu 2 kali kan, hari malam minggu, hari Sabtu malam sama hari Rebu. Dan hari Rebu ini dia juga ngajakin aku jalan lagi, dan kebetulan dia ngajakin jalan itu ke Hollywood, itu di daerah tempat wisata yang ada di area Semarang. Di situ dia ngajakin aku main di situ. Nah ternyata di situ tuh banyak banget cewek cowok yang sedang berpacaran, dan ternyata tempat itu adalah memang tempat khusus buat pacaran, buat orang-orang pacaran di malam hari, ya kan, karena memang sih suasananya itu bagus banget. Nah di situ ini hari keempat aku kencan sama dia, dan apa yang terjadi? Kita dihadang sama 2 satpam dan kena marah gara-gara kita salah masuk jalur. Di situ kita dimaki-maki dan kita harus bayar. Aku nggak mau dong, karena tempat itu adalah tempat gratis. Semua pacaran yang masuk ke situ semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Tapi seakan-akan kita kena todong sama satpam itu. Dan mau nggak mau, karena kepolosan kita yang masih waktu itu SMA, ya maksudnya bukan kita yang SMA, ya aku waktu itu yang SMA dan dia masih SMP, karena aku dulu juga berpacaran sama cowok berondong. Ya sudah, kita sudah kena todong, kena palak ya kan dari bapak satpam itu. Akhirnya kita kasih uang. Dan tahu nggak, setelah kita di tempat itu, pulangnya lagi kita kena todong lagi sama satpam lagi, tapi satpam yang berbeda. Cuma herannya kenapa pacar-pacar orang-orang yang berpacaran yang lain tidak kena, kenapa selalu kita yang kena. Itulah apesnya aku, pacaran kencan 4 kalinya dan selalu bermasalah seperti itu. Dan itu berlanjut sampai beberapa kali kita kena sial. Dan setelah kejadian itu, karena kita tetap menjalani hubungan ini, akhirnya sempat sial-sial itu nggak ada lagi. Nah sial yang terakhir setelah aku menjalani hubungan ini selama 6 tahun sama dia. Di sial yang terakhir ini, di tahun yang ke-6, waktu itu hari Rabu, seharusnya dia ngajakin aku kencan, tapi dia nggak datang. Ya sudahlah, kalau dia nggak datang, aku mainlah di suatu konter dekat rumah, karena yang jaga konter itu adalah teman kita satu kampung, satu perumahan yang memang dia punya usaha di situ, dan kita selalu nongkrong karena kita adalah sama-sama tim Karang Taruna. Jadi sudah biasa dong yang namanya kita bercanda ngobrol gitu sama banyak orang. Dan tidak tahu kenapa cowok aku itu datang. Dan tahu apa yang terjadi? Dia narik aku disuruh duduk di motor. Akhirnya dia kebut karena cowok aku ini adalah cowok motor, anak motor. Situ akhirnya dia marah. Dia bawa aku ke rumah dan dia bilang, awas nanti kalau sampai ketahuan seperti ini lagi. Padahal dia hanya teman aku, teman Karang Taruna. Dia bukan pacar atau selingkuhan aku yang baru. Dia hanya tetangga aku. Dan tetangga-tetangga aku juga sudah tahu kalau aku tuh pacarnya dia. Dia marah sama aku. Akhirnya dia langsung pulang.
Seharusnya hari Rabu itu adalah hari kita kencan juga kan, tapi dia pulang. Dia datang cuma sekilas, habis itu dia marah, mulangin aku ke rumah, dan dia pulang. Dan karena waktu itu masih tidak terlalu larut malam, aku kembali lagi ke counter. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata dia nongol lagi. Dia saking marahnya, motor dia blayer, dia gaspol itu di depan counter. Dia narik aku lagi, dan dia naik motor kebut lagi. Ini bukan dia bawa aku pulang ke rumah, tapi dia bawa aku di suatu gor, tempat olahraga outdoor yang ada di Semarang. Dan apa yang terjadi di sana? Aku dianiaya dia, dipukul dia sampai bibir aku berdarah, dan motor dia juga dia pukul hingga di area motor dia di kaca depan itu hancur. Dan disitulah aku sangat benar-benar shock, karena selama aku berpacaran sama dia, yang berawalnya kita menjalin hubungan penuh dengan kesialan, dan kita menjalani hubungan sama-sama, kita tipe-tipe yang cemburuan. Di tahun ke-6 itu aku benar-benar sadar bahwa dia adalah cowok yang tidak pantas buat dijadiin pacar. Karena apa? Karena dia sudah berani main tangan, dan dia berani pukul aku sebagai pacarnya yang selama ini nemenin dia selama 6 tahun. Dia pukul aku sangat keras. Gimana rasanya jika mulut kita kena gamparan dia, kena pukulan dia sampai berdarah-darah. Dia tahu juga dia marah, cemburu. Dia juga mukulin motor sampai motor dia hancur. Tapi batin aku juga nggak masalah dong, karena bapaknya punya bengkel mobil, bengkel motor besar. Jadi motor rusaknya dia kayak apa, dia begitu mudahnya bisa mengembalikan motor itu dengan keadaan bagus seperti semula. Tapi kalau aku, dengan rasa sakit yang ada di muka aku, penuh dengan bekas tonjokan dia, dan darahnya aku sampai ke pakaian aku, baju, semuanya berlumuran darah. Dan di situ pula akhirnya aku memutuskan untuk putus sama dia dan berhenti sampai di situ. Aku benar-benar sakit banget, kecewa banget. Seakan-akan aku menjalani hubungan pacaran aku sama dia selama 6 tahun itu ternyata sia-sia. Tidak ada hasil, semakin kesini malah semakin menderita. Ya mungkin pikirnya dia aku salah, tapi hello, ini real, aku tidak selingkuh. Aku hanya berkumpul sama teman-teman Karang Taruna yang ada di kampung, dan kebetulan ada suatu konter. Cuma itu saja, dan perempuan itu bukan hanya aku, masih ada tetangga-tetangga aku yang di situ. So buat kalian, teman-teman aku berharap kalian juga bisa menemukan pujaan hati kalian. Jangan sampai kalian salah pilih, karena dalam suatu hubungan, jika seorang laki-laki sudah bermain tangan, dia tidak akan pernah layak untuk menjadikan dia sebagai suami kamu. Jadi buat teman-teman, tolong berhati-hati, jangan terlalu bucin sama seseorang yang suatu saat akan menghancurkan kamu di saat cowok kamu sudah bermain tangan. Jadi buat kalian selalu semangat, jangan sampai salah pilih. Itu adalah cerita singkat dari aku. Semoga kalian senang, semoga kalian paham, dan semoga kejadian ini tidak akan terjadi sama kalian. Ya sudah, karena sudah malam, mari kita tidur. Selamat malam.